Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas selanjutnya yaitu praktek ini ya. Nanti video bentuknya bisa para mahasiswa akses di sini. Tugasnya itu tugas prakteknya ada 4, yaitu menggunakan bahasa pemrograman C++ pada materi struktur data di pertemuan yang kedua ini. Nanti para mahasiswa itu diharapkan bisa mengenal perintah dari strcpy. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengcopy satu string ke string yang lain. strcat itu untuk menggabungkan string, strlen itu untuk mengetahui panjang nilai string, strchr itu untuk mencari nilai karakter dalam string ya. Nanti setiap tugas ini disimpan tersendiri. Jadi strcrp ini disimpan sendiri, strcat disimpan sendiri, dan seterusnya. Format penamaannya strcpy berarti nanti depannya ini strcpy underscore nama lengkap dan seterusnya gitu ya. Kemudian tugas codingnya itu ada di sini, modul struktur data array. Nah, di sini kan ada coding 1, 2, 3, 4. Nah, yang ada item-itemnya ini ya. Contohnya untuk strcpy itu berarti tugasnya yang ini. Ini enggak ada keterangannya, tapi para mahasiswa bisa mengecek di sini ya, strcpy. Kemudian tugas yang kedua itu strcat. strcat itu berarti yang ini. strcap. Nah, ini ya strcat ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga streln, dicari str. Nah, ini. Kemudian yang keempat strchr. Ini udah jelas ya penggunaannya untuk mencari karakter dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan di layar seperti ini. Ini juga sama. Nah, silakan nanti teman-teman mencoba codingnya. Perlu ketahui teman-teman bahwa coding ini tidak serta-merta bisa digunakan. Teman-teman harus berusaha untuk mencari errornya. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memperbaiki error. Silakan dibuka code blocknya. Oke ya, ini saya akan hapus dulu. Pilih file, new, project, kemudian pilih console application, klik go, klik next, C++ ya bahasanya, next. Kemudian dicari foldernya di mana. Di sini saya simpan di struktur data. Kemudian projectnya saya mau mengerjakan ini. Nah, saya mau mengerjakan yang pertama, berarti saya buat nama berkasnya seperti ini. Nama lengkapnya Joko Supriyanto ya. Klik next. Kemudian compilernya gunakan ini GNU GCC compiler. Nah, ini pastikan teman-teman sudah menginstal sesuai dengan petunjuk di video ya. Kalau tidak nanti teman-teman bisa bingung sendiri.
Finish. Nah, kalau sudah strukturnya seperti ini, source, ada main. Ini adalah program utamanya di sini. Nah, yang pertama untuk struktur standarnya teman-teman jangan ubah dulu. Jadi teman-teman ngodingnya itu yang pertama headernya dulu dimasukkan. Ini ya, jadi headernya ini dimasukkan. Konio ya. Nah, kalau header sudah dimasukkan, kemudian di bagian inti dari program itu ada di sini. Nah, kalau sudah dimasukkan inti programnya, sudah sama persis dengan codingnya ini ya. Sudah sama persis, baru di run. Runnya langsung yang ini aja, pilih build and run. Nah, kalau ada tanda merah ini berarti ada yang error. Fatal error, iostream.h no atau tidak ada di dalam directory. Ya, caranya dicoba titik hanya ini dihilangkan. Kemudian di run. Nah, ini bisa jalan ya. Nah, di sini kan ada CLSR ya. Ini adalah coding aslinya ya. Saat di run, nah ini ada tanda merah error. CLRSRCR tidak ada di dalam deklarasi, di dalam scope ya. Ini sebenarnya CLRSCR itu ada di sini di header konio.h. Tapi di beberapa sistem operasi itu saya menggunakan Windows 10 itu nggak bisa menjalankan perintah CLRSCR karena setiap sistem OS itu cara clear screen-nya itu berbeda-beda. Nah, kalau seperti ini tidak ada deklarasi, coba dihapus. Ya. Coba dihapus di running. Nah, ini bisa jalan, dicoba. Aku cinta sibermu. Enter. Nah, ini bisa jalan. Terus ini nanti dicocokkan dengan tampilannya apakah sama. Oh, ternyata sama. Nah, kalau sama berarti ini codingnya sudah bener ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau nanti nggak bisa jalan, coba headernya yang .h ini dihapus. Ya, kalaupun ternyata sudah dihapus kok nggak jalan juga, ini mungkin salah ketik dan seterusnya ya. Jadi intinya saat ngoding teman-teman tidak serta-merta codingannya itu bisa jalan. Teman-teman harus mencari yang error dan diperbaiki. Nah, kalau sudah nanti teman-teman simpan ya. Ini udah otomatis kesimpan. Kalau setiap teman-teman di build and run itu otomatis sudah kesimpan ya. Nah, sekarang dicari foldernya. Foldernya itu kan ada di struktur data ini ya. SR copy Joko Supriyanto, klik kanan, dikompres, zip, oke. Nah, setelah itu yang ini teman-teman upload di LMS ya. Jadi di sini saya akan merubah menjadi student dulu. Nah, kalau sudah dibuka ini upload tugas 02 praktek coding. Klik add submission. Kemudian klik ini, cus, dicari berkasnya. Nah, karena ini ada tugas 1, 2, 3, 4. Nah, saya sarankan teman-teman mengerjakan tugasnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, klik ini. Ya. Kalau pengen tambah lagi, klik ini. Cus, cari filenya, masukkan, dan seterusnya sampai 4 berkas. Oke, begitu ya teman-teman cara mengerjakan untuk praktek coding di struktur data menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.